Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi insani ila yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat kesempatan untuk beribadah, nikmat kesempatan untuk bertakarub, dan nikmat kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan mari kita perkuat syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita jaga iman kita, tauhid kita, jaga semangat kita dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan kita perbanyak sholawat dan salam kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penghuni surga yang 63 tahun hidup bersama masyarakat di zamannya. Selama 23 tahun beliau mendapatkan wahyu. Selama 23 tahun itu pula beliau mendarma baktikan kehidupannya dalam rangka berdakwah. Sehingga atas jasa beliau banyak manusia yang tadinya bisa tergelincir ke min hufarin nar, liangnya neraka, menjadi ke rodotun min riyadil jannah, taman diantara taman surga. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini tanggal 19 Dzulhijjah 1444 Hijriah berketepatan dengan tanggal 8 Juli 2023. Artinya apa? Bahwa Dzulhijjah adalah termasuk bulan haram, bulan yang dimulakan. Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 36 tentang Arba'atun Hurum ini, dan oleh Imam Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini bahwa pahalanya kita berbeda-beda dengan 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ataupun yang akan datang. Kenapa? Karena beliau mentafsirkan surat ini bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, infak kita, sholat kita, tholabul ilm kita, juga birrul walidain kita, sopan santun kita kepada semua orang, maka Allah akan lipat gandakan. Namun ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah juga dobelkan, lipat gandakan dosanya. Nah, di bulan Dzulqa'dah yang lalu, tepatnya tanggal 28, telah disinggung tentang apa saja persiapan-persiapan saya dan bapak-bapak, mungkin ibu-ibu yang usianya sudah 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun, 70 tahun ke atas. Apa yang mesti dipersiapkan? Karena kenapa? Itulah waktu di mana Allah mengingatkan kita di surat 31 ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu kita betul-betul harus mempersiapkan diri, entah besok, entah lusa, entah tahun depan, entah berapa tahun lagi,
kita pasti mati. Oleh karena itu Allah sudah jauh-jauh hari, termasuk hamba yang dhaif ini memperingatkan diri hamba dulu baru kepada jamaah. Selain itu peringatan dari Allah tadi juga peringatan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 641. Rasulullah bersabda, "Al-darullah ilamrin akharu ajalahu." Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya sampai saat ini. Hatta baligha sitina sanatan, hingga mencapai 60 tahun. Artinya ketika kita nanti meninggal dan kita masih bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan riba, hati-hati Bapak. Hidup di dunia ini, kata orang Jawa, mampir ngombe sebentar, tapi hidup di akhirat kekal. Itu peringatan buat saya terutama. Bila seseorang dipanjangkan usianya hingga 60 tahun, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menegakkan hujah. Hujah itu tanda atau bukti atau dalil atau alasan atau argumentasi atas dirinya dan menolak adanya alasan-alasan tersebut. Maka sebagian ulama berkata, maknanya orang yang Allah panjangkan umurnya hingga 60 sampai 70 tahun sampai 80 tahun tidak lagi diterima keuzuran atau alasan karena usia itu merupakan yang dekat dengan kematian. Saya, Bapak, Ibu, semua yang ada di sini menuju kematian, Bapak. Kita tunggu dipanggil saja, nunggu giliran. Maka pahami betul surat 31 ayat 34 tadi. Nah, beberapa hal yang menjadi skala prioritas pada usia yang sudah sepuh ini, maka yang pertama, hendaklah hamba Allah senantiasa membiasakan untuk tetap secara istiqomah dalam menjalankan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Salat, puasa, ada tuntunannya. Kalau ghair mahdhah tentu selain itu. Maka Allah akan memberikan pahala yang terus mengalir walau si hamba Allah itu tidak melakukannya. Jadi ketika kita tolabul ilmi semacam ini, mendengarkan ini, kita sholat subuh di sini, suatu saat bapak atau ibu ataupun saya tidak bisa mendatangi masjid ini, maka pahalanya terus mengalir. Ente punya statement itu dasarnya di mana? Maka mari kita lihat di surat 95, surat Atin ayat 6. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, insya Allah kita mengerjakan amal soleh ini, maka mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Karena keseringan kita melakukan baca Al-Quran secara istiqomah, mendatangi masjid ini, berinfak. Dan saya mengimbau nih Bapak, saya dapat informasi dari bendahara masjid ini, persiapan sijum dananya nipis, terserah mau 5 box, 2 box, per boxnya 20.000, dan kita beli dari teman-teman kita, tetangga kita yang berjualan di sini, termasuk Bu Kirti. Jadi kalau ada kesempatan mohon ditransfer Bapak ya, terserah. Ada yang sekali lagi ada yang 2 box, 5 box, 10 box, 15 box, ada yang mereka lakukan seperti itu. Dalam hal ini Tafsir At-Tabari berkata perihal ini, surat ini,
Maka orang-orang yang sudah tua karena sakit sampai dengan koma berkepanjangan dan menjadi pikun, tetapi di masa mudanya adalah orang yang beriman dan selalu beramal soleh di masa mudanya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Masya Allah. Jadi ternyata itu. Ini persiapan untuk mati kita. Ketika kita nanti tidak bisa datang ke masjid, kan ada di antara saudara-saudara kita, ada yang sampai 3 tahun koma, ada yang sampai beberapa bulan koma. Ketika dia biasanya datang ke situ tiba-tiba tidak ada, tetap dapat ini. Dasarnya apa? Surat Atin ayat 5 tadi. Jemaah pencinta ilmu syar'i rahimakumullah, meskipun mereka tidak sholat atau mereka tidak puasa karena pikonnya atau penyebab lainnya sakit sampai dengan koma berkepanjangan, maka dia tetap mendapatkan pahala. Bahkan pahala yang terus mengalir tersebut adalah pahala yang terbaik yang ia lakukan tak kalah di masa mudanya, di masa sehat dan kuatnya. Masya Allah. Saya respect kepada jamaah kita yang sudah sepuh, usianya 70 tahun, 75 tahun, tapi masih mau datang ke masjid. Masya Allah. Kesempatan ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kenapa? Dalam bahasa asingnya adalah no the turning point, tidak ada waktu balik lagi. Kalau udah besok udah selesai. Kesempatan Bapak-bapak, terutama bagi Abdullah yang dhaif ini. Mungkin juga kita dalam kondisi tidak bisa datang ke masjid karena sakit. Mungkin juga kita tidak bisa menghadiri tolabul ilm atau kajian Ahad subuh. Insya Allah besok dengan siapa Ustaz? Dr. Ahmad Yani datang Bapak. Beliau itu pengarang buku, saya tahu, dan salah satunya adalah pengurus DMI, Dewan Masjid Indonesia. Bisa jadi kita tidak datang ke masjid selain sakit atau musibah, juga mungkin karena usia, sudah sepuh fisiknya, menjadi lemah, dan itu mengakibatkan tidak bisa diajak ke masjid, tidak bisa diajak puasa sunnah, tidak bisa diajak untuk kajian Ahad subuh. Tapi ada tambahnya. Tapi karena dulu dia pun mempunyai kebiasaan yang melakukan amal soleh, maka Allah tetap mencatat pahala orang ini sampai akhir hayatnya. Allahu Akbar. Sampai akhir hayat. Kesempatan Bapak. No the turning point, tidak ada waktu balik lagi. Ke depan ini kesempatan kita. Hindarkan bergelimang dengan dosa, hindarkan bergelimang dengan kemaksiatan, dengan riba, terutama untuk hamba ya ini yang lagi ngecuprus di depan ini. Nah, itulah poin daripada review dari Kultum tanggal 28 Dzulqa'dah bulan yang lalu. Itu reviewnya. Lalu kalau yang pertama tadi itu, apa yang kedua yang kita mesti persiapkan? Lalu persiapan misalnya apa yang lagi ketika seseorang telah berusia sepuh, berusia tua, bisa jadi di atas usia 60 tahun ke atas, maka persiapan sebenarnya ada. Kita harus memperbanyak taubat. Ya Allah, taubat apa? Taubat, jangan tomat, tobat tapi sering kumat. Setiap hamba pasti pernah terjerumus dalam dosa, bahkan dosa besar. Mungkin saja seseorang sudah terjerumus dalam kelamnya zina. It could be, bisa jadi. Orang
naik mobil di kamar bisa zina. Zina apa? Mata yang dilihat gambar porno. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi tahun-tahun yang lalu membunuh orang lain tanpa jalan yang benar, malah pernah menegak arak atau khomer, atau seringnya meninggalkan sholat waktu, padahal satu sholat saja itu termasuk dosa besar berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka jangan sampai tinggalkan. Datangi masjid. Insya Allah ketika Bapak datang ke sini, walaupun cuma dari seberang itu, kayak Pak Mustafa, kaki kanan, kaki kiri, kanan mendapatkan derajat, kirinya diampuni dosanya, Masya Allah. Apalagi yang jauh seperti Pak Profesor ya, Pak Profesor. Nah, memang demikianlah sifat dasar manusia. Berbuat kesalahan tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Maka Rasulullah SAW ingatkan di hadis riwayat Tirmizi nomor 2687. Kullu bani adama qata'un. Setiap manusia pasti banyak berbuat salah. Wa khairul qata'ina atawabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Ada hadis qudsi, seseorang datang kepada Allah, mohon ampun ya Allah, saya telah melakukan dosa, saya telah melakukan kemaksiatan. Karena percaya Allah itu Maha Pengampun, karena percaya itu akhirnya tenang. Tapi setelah itu datang lagi kepada Allah, minta ampun lagi sampai 3-4 kali. Dia diskusi itu, Allah masih ampuni. Masya Allah ya Bapak, memang betul kata ada seseorang mengatakan kepada saya, Hadi, kamu tuh disayang sama ibu kamu, kamu disayang sama bapak kamu, tapi Allah lebih sayang daripada kedua orang tua kita. Masya Allah. Bahkan Allah ingatkan kita dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 133. Ini stressingnya, Allah itu tidak pernah menyuruh kita untuk bergegas. Saya ulangi, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk bergegas apa kecuali ke surga, buru-buru ke surga, bergegas. Di ayat ini Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin bi rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin ardus samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala tegaskan wasari'u, dan bersegeralah dan bergegaslah. Bapak ibu-ibu yang Allah rahmati, ternyata ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka Allah tidak berfirman bergegas atau bersegera, sholat saja. Apa firman Allah? Seperti di surat 2 ayat 4 juga, wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Tidak wasari'u, sholat tidak, tapi wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu tidak menyuruh kita ketika kita diperintahkan puasa untuk bergegas, untuk bersegera. Seperti di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Nggak ada kata-kata bergegas, nggak ada kata-kata bersegeralah. Juga yang ketiga adalah ketika kita diperintah untuk haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, di surat 3 surat Al-Imran ayat 97. Bahwa sholat Allah tidak mengatakan bersegera atau bergegas. Puasa Allah juga tidak mengatakan bergegas atau bersegera. Lalu dalam apa Allah menyuruh kita bergegas dan berlomba-lomba? Masya Allah, kita disuruh bersegera dan berlomba-lomba. Kalau kemarin Pak Nara kemarin pagi mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ini pun juga demikian. Lalu dalam perintah apa Allah menyuruh kita bergegas dan berlomba-lomba apa? The one and only, satu-satunya ayat itu adalah wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Masya Allah. Jadi kita jangan tunda-tunda untuk bertobat, apalagi usia-usia seperti kita nih. Dan itu hanya satu perkara, yaitu ketika diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Disitulah Allah berfirman wasari'u dan wasabiqu, bergegas dan berlomba-lomba. Bapak, makanya betul kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, kalau antum tidak bisa menandingi orang soleh dalam sholatnya, kalau antum tidak bisa menandingi orang soleh di dalam puasa sunnahnya, kalau antum tidak bisa menandingi orang soleh dalam membaca Al-Qur'annya, juga infaknya, juga birrul walidaynya, juga perangainya, maka tandingin orang soleh itu dalam istighfar dan taubat. Buru-buru kita istighfar, buru-buru kita taubat. Karena apa? Karena satu kali saja kita diampuni oleh Allah, satu kali diampuni oleh Allah, maka wajannatin arduhas samawati wa'ad, pada surga yang luasnya selangit dan bumi, akan kita pijak kaki kita di dalamnya, dan telah diterima, ketika kita telah diterima tobat kita dan diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Wasari'u. Dan perlu kita pahami bahwa setan itu, nah ini dia, kita perlu pahami bahwa setan itu paling tidak suka kalau ada orang yang ingin bertobat. Jadi ternyata panah beracun si setan ini bukan zina, bukan minuman khamr, bukan bermalasan beribadah atau malas beribadah, bukan. Tapi panah yang disenangi setan untuk ditancapkan kepada hati manusia, seperti dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Saya tidak bisa ngarang-ngarang sendiri, ada dasarnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, panah itu namanya apa? Taswifun, adalah takjilu taubat, melambatkan taubat. Jadi ternyata panah setan itu apa? Melambatkan taubat. Antar aja, masih jam segini. Kenapa? Karena kalau orang sudah melambatkan taubat, tidak ada tempatnya kelak di akhirat kecuali finar, dalam neraka. Kita berjuang Bapak, dalam tobat pun berjuang, karena setan sudah menggerogoti sekeliling kita. Kadang-kadang kita suka berkata,
mulai besok saya akan berubah. Habis sholat fardu mau dengerin kultum. Kadang-kadang kita suka berkata, mulai besok saya akan tolabal ilm setiap ba'da subuh, menuntut ilmu. Kadang-kadang kita suka berkata, mulai besok saya akan sedekah. Bapak, 1.000 perak yang Bapak taruh di dalam bulan Arba'atun Hurum itu, bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang diharapkan untuk berperang itu, 1.000 perak. Pertama di surat 2 ayat 261, Allah kalikan 700 kali. Artinya kalau kalkulasi gampangnya adalah 700.000. Ketika ini bulan Zulhijjah, maka Allah lipat gandakan jadi 1,2, 1,4. Itu hitung-hitungan kasarnya saja, tapi Allah pasti lebih daripada itu. Mulai pekan depan saya akan ikut kajian ba'da sholat subuh di Masjid Al-Hikmah di Taman Aries. Kajian besok, datang Bapak. Mulai tahun depan saya akan bertobat, tidak mau riba lagi, tidak banyak hal yang bermaksiat kepada Allah. Ternyata dilambat-lambatkan dan tidak sadar ini adalah perangkap setan. Padahal Allah telah ingatkan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang ikhlaslah yang Allah terima dan jamin di dalam surat Shad, surat 38 ayat 82 dan 83. Allah ingatkan kita, qala fa bi izzatika la uqwiyanahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu loh komitmennya iblis tuh. Dan ini yang firman Allah ini. Kita harus percaya dengan iman. Dengan iman kita percaya. Makanya kalau ada otak kita, kan ada dulu otak kita bertentangan dengan Al-Quran, yang dicek bukan Al-Quran tapi otak kita yang dicek. Kemudian di ayat 83-nya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Itu Bapak datang ke situ ikhlas, ngasih 1.000 ikhlas, senyum ikhlas, assalamualaikum ikhlas, baca Al-Quran ikhlas, bukan karena sesuatu dan yang lain hal. Kesimpulannya apa? Persiapan ketika seseorang telah berusia sepuh, maka persiapan selanjutnya selain tadi mendawamkan, membiasakan melakukan ibadah-ibadah yang mahdoh maupun ghair mahdoh secara istiqomah, yang kedua adalah taubat. Banyak orang yang beranggapan bahwa taubat adalah ibadah yang khusus untuk orang-orang yang berbuat banyak dosa, sedangkan orang-orang yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan semua larangan tidak harus dan tidak butuh bertobat. Ini adalah anggapan yang keliru. Setiap mukmin dituntut untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Bahkan semakin seseorang mengenal Rabbnya, maka semakin banyak pula taubat dan istighfarnya. Rasulullah SAW uswatun hasanah kita, contoh kita, suri teladan kita adalah orang yang bertakwa, paling bertakwa. Ada orang yang paling zuhud, adalah orang yang paling warok, dan orang yang paling akhlaknya paling mulia di antara manusia. Ditambah lagi beliau ada seorangnya masum itu tanpa dosa. Namun demikian, nah ini yang kita perlu pahami. Namun demikian, beliau merupakan orang yang paling banyak bertobat dan beristighfar. Nabi kita tidak pernah bosan beristighfar. Inilah pelajaran yang harus kita ambil, sesuatu yang kita akan dapatkan. Sekali lagi, bahwa
Tausiah yang tanpa dasar adalah dongeng semata, dan di sini tidak ada dongeng, semua ada dasar dalilnya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, wallahi demi Allah, ini astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aksara min sab'in maratan. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Allahu Akbar. Rasul yang udah dijamin masuk surga masih mengajarkan kepada kita seperti itu. Lah apalagi kita. Kadang-kadang keluar dari masjid aja bisa lupa udah. Itulah manusia. Bapak-bapak, semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.